Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, pengurus beserta jamaah Masjid Al-Ikhwan, semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Pada subuh ini kajian kita melanjutkan tafsir surat Al-Kahfi yang subuh ini masuk ke ayat 17 sampai ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tarasy syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatasy shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyam mursyida. Ayat ini menjelaskan tentang posisi goa Ashabul Kahfi. Di manakah letak goa dan seperti apa kondisi goa tersebut? Goa Ashabul Kahfi terletak di kota Amman, ibu kota Yordania. Dan goa itu luasnya sekitar, ya, dari saya duduk ini sampai ke Bapak ujung sana lah, Bapak, sampai dinding. Dari saya sampai dinding itulah. Itu panjang ke belakang. Lebarnya dari dinding sampai Bapak protokol tadi. Berapa kira itu? Berapa kira luasnya itu? 4 kali 6. Lebih kurang ya. Nah, begitu ketika saya masuk ke dalam goa, ya, pas ada pintunya, pintu goa. Di pintu itu ada juru kuncinya. Artinya syekh, doktor tafsir Al-Quran yang siap menjelaskan kondisi goa ke tamu yang datang. Pas ketika saya masuk beserta jamaah, masuk, turun tangga, 2 tangga, ya, 2 tangga, terus datar. Sebelah kanan saya ada makam, ya, memanjang begini, memanjang, terus berjarak 1 meter, makam lagi memanjang. Terus di sini ada melintang satu. Terus di sebelah kiri begitu pula makam memanjang. Yang kedua, jadi 2 tambah 2 4 5, 1 melintang 6, dan 1 di ujung di 7, ya, 1 2 3 4 5 6 7 di belakang sana. Di sini pintu masuk, di ujung sana ada lagi lubang angin. Sekira-kira bisa orang masuk atau keluar, lubang angin, Pak. Ya. Di subuh hari ketika matahari terbit dari sana, langsung cahaya itu menembus dari sini. Menembus sini. Menembus pintu masuk. Ya, ketika matahari terbit, bukan dari sana tidak, tapi di sana, Pak. Di sana terbit, marah sini. Nah, menembus cahayanya masuk ke pintu masuk. Terus ketika tenggelam, ketika matahari tenggelam, cahayanya menembus dari pintu sana. Dari pintu sana, Pak, menembusnya. Berarti dari pagi hari cahaya dari sini.
Dan maghrib sore saya dari sana. Nah, ketika matahari terbit dari sini subuh hari, maka cahayanya menyengat masuk ke sini. Menyengat, Pak. Karena menyengat, maka anak muda dalam goa itu di sebelah kirinya kepanasan. Karena kepanasan dia otomatis, Pak, dalam tidurnya balik ini dia. Membalik. Otomatis membalik karena panas banget cahayanya, membalik. Dan sore hari ketika tenggelam di sana lagi menyengat, dia balik lagi. Begini. Tiap hari begitu, Pak. Tiap hari gini terus. Seolah-olah Allah mendesain. Ya, dia bisa bergerak begini, bisa begini tiap hari. Ya. Selama 309 tahun. Lamanya begitu. Inilah cara Allah menampakkan kekuasaannya. Kalau tidur begini terus ada harapan melepuh punggungnya kena tanah. Ya. Kalau begini terus ada harapan pegal pinggangnya. Tapi Allah sengaja mengginikan supaya enggak melepuh pinggangnya, supaya tidak kesemutan dan segala macam. Ini cara Allah menjaga mereka. Karena mereka telah menjaga agama Allah. Ya. Seperti apa mereka menjaga agama Allah? Kondisi masyarakat waktu itu banyak yang terpengaruh oleh raja yang musyrik, yang zalim. Rajanya bernama Dyanus, memerintah dengan zalim. Dia kafir, menyembah berhala, menyembah matahari, dan memaksa rakyatnya menyembah berhala pula. Tapi sebelum dipaksa, dia kasih hadiah dulu. Hai rakyatku, siapa yang mau menyembah berhala bersama saya, raja kalian, saya kasih pangkat jabatan kekuasaan. Saya kasih uang. Yang tidak punya rumah, saya kasih rumah. Dikasih kemewahan. Mayoritas para orang tua, mungkin karena iman yang kurang, ekonomi yang lemah, banyak yang terpengaruh, Pak. Mau jabatan dari raja, mau dikasih kekuasaan dari raja, banyak terpengaruh. Menyembah berhala seperti raja. Sebagian kecil anak-anak muda pun ada terpengaruh. Tapi mayoritas orang tua. Sedikit anak muda terpengaruh, ingin jabatan. Ini strategi raja. Ini strategi. Dikasih umpan, dikasih iming-iming. Bukan hanya iming-iming, tapi dikasih jabatan. Siapa yang ikut aku, dikasih jabatan, pangkat, kekuasaan, atau harta. Dikasih rumah. Kalau yang bujang-bujang, mau cari jodoh, dikasih jodoh. Siapa maunya? Artinya dikasih keenakan. Bagi yang tidak mau, Pak, mungkin agak kuat imannya, nggak mau maka diteror, diancam penjara, bahkan dibunuh. Nggak sedikit yang dibunuh. Masyarakat hanya pilihan dua saja, Pak. Hanya dua pilihannya. Mengikuti iming-iming raja, mau enak, atau mau penjara, atau mau dibunuh. Dua pilihannya. Kedua-duanya itu fitnah. Fitnah, cobaan. Kedua-duanya. Ibaratkan makan buah semalakama. Dimakan, bapak mati. Enggak dimakan, ibu mati. Pilih yang mana? Anak muda ini, karena dia sadar imannya kuat, tauhidnya mantap, tidak mempan diiming-iming jabatan, pangkat, kekuasaan, tidak mempan. Diancam pun dia enggak takut. Enggak takut. Sehingga ada semacam ilham ke diri mereka. Kalau kalian melawan ke raja, kalian akan mati. Akan mati. Raja kuat, tidak mampu melawannya. Ada ilham, Pak. Sekarang selamatkan dirimu, imanmu,
pergilah menyingkir dari negerimu itu. Karena hanya menjaga iman, Pak. Hanya menjaga akidah. Tidak terpengaruh oleh iming-iming pangkat jabatan kekuasaan, oleh harta, dan takut oleh ancaman penjara atau pembunuhan. Sehingga mereka terpaksa hijrah. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Ekonomi diembargo, ya, diancam bunuh. Wah, luar biasa dahsyatnya. Mirip lah, Pak. Mirip. Sama halnya Fir'aun di Mesir pun begitu. Sama. Di hampir semua raja di dunia yang zalim, yang kafir seperti itu. Kalau mau ikut raja, dikasih pangkat, keenakan. Kalau nggak mau ikut, dipenjarakan. Hampir begitu strategi raja-raja kafir. Mulai dulu sampai hari ini. Sama. Itu strategi. Dimanapun negaranya. Semoga Indonesia nggak begitu ya. Semoga Indonesia nggak begitu. Itu doa kita. Kalaupun begitu, semoga bertaubat. Itu strategi. Ya. Anak muda ini, Pak, Masya Allah, masih muda, tapi masih punya iman dan ingin menjaga iman. Ya, nggak mau diiming-iming, nggak mau. Ini cobaan, ujian katanya. Kalau saya terima jabatan ini, saya mati saya kafir. Saya terima uang ini, saya mati saya kafir. Nggak saya terima, saya mati dibunuh. Kedua-duanya risiko. Sehingga mereka kompaklah 7 orang, ya, 7 orang itu yang apa namanya, yang terkuat ya dalilnya. 7 orang, 1 dengan anjingnya, ya, mereka berangkat meninggalkan negeri itu. Pergilah dia. Begitu pergi, masuk ke goa tadi. Goa itu, Pak, jauh dari kampung, dari kota, dari kota. Melewati meliku-liku jalan, gunung, ya, macam-macam. Kalau sekarang mah udah di kota, dulu nggak di kota. Zaman itu nggak di kota, Pak. Ya, di pegunungan. Zaman itu. Kalau sekarang, Pak, udah kota, ibu kota Yordania. Oh, sudah tempat yang ramai. Kalau sekarang mah, ya, masuk dia ke goa itu, alhamdulillah. Begitu masuk, mereka sedikit capek, istirahat dan minta ke Allah perlindungan. Minta ke Allah penjagaan. Allah jaga mereka karena mereka menjaga agama Allah seperti janji Allah, surat 47 Muhammad ayat yang ke-7. Coba lihat surat 47 Muhammad ayat yang ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yustabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan menegakkan kedudukanmu. Itu bahasa yang lembutnya itu. Terjemahan yang lembutnya. Kalau sesuai teksnya, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha, itu semacam huruf syarat. In tansurullah, jika kalian membantu agama Allah. Jawabannya, yang surkum, Allah pasti membantu kalian. Nah, itu terjemahan yang agak sesuai dengan teksnya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian membantu agama Allah, Allah pasti membantu kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, Allah pasti meneguhkan kedudukanmu, meneguhkan imanmu. Janji Allah itu, Pak. Alhamdulillah, karena anak muda mengorbankan dirinya, tidak terpengaruh oleh iming-iming,
dan takut ancaman raja, sehingga dia terpaksa pergi meninggalkan negerinya, bersembunyi ke gunung. Yang di gunung itu ada goa. Begitu dia masuk dalam goa tadi Pak, Allah membantu mereka dengan cara mereka capek, lelah, terus bersandar, tertidur mereka. Tertidur Pak. Ini cara Allah membantu mereka. Yang namanya orang tidur Pak, tentu tidak tahu lagi kondisi di luar. Hiruk pikuk di luar, betapa raja yang ditakuti, nggak tahu lagi. Allah tidurkan mereka. Ini cara Allah membantunya. Pas tertidur Pak, pas tertidur nyenyaknya luar biasa. Dan Allah buktikan bantuannya lagi. Begitu cahaya masuk, harusnya mereka kepanasan sebelah kirinya, ya, Allah balikkan dirinya dengan cara cahaya matahari tadi. Matahari terbenam di sana, Allah balikkan lagi. Ini kayak apa ya? Ikan dipanggang ya, supaya tidak hangus sebelah Pak. Ikan dia apa namanya? Ini dipanggang ya, dipanggang supaya nggak hangus, kan dibolak-balik Pak, dibolak-balik. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi hamba yang mau berfikir. Dan Allah buktikan janjinya, siapa saja yang membantu agama Allah, yang membantu yang hak, Allah pasti membantunya. Nah, sekarang kita buktikan ya, untuk zaman kekinian, orang yang istiqomah membantu agama Allah, lalu dia dipenjarakan. Bagi dia penjara itu kenikmatan Pak, kenikmatan, yakinlah. Allah tentramkan hatinya, ditenangkan jiwanya. Orang yang beriman, yang beramal soleh di penjara, karena benar di penjara, Allah berikan nikmat jiwanya, tentram hatinya. Sebaliknya, orang yang dipenjara karena kesalahan, dipenjara karena kejahatan, karena kriminal, maka di penjara itu Pak, dia nggak nyaman, nggak tenang. Allah cabut berkah dirinya, gelisah. Saya salah seorang penceramah penjara. Saya penjara Pak, ketemu semua di dalamnya. Mulai pejabat, penguasa-penguasa, penjahat-penjahat, orang-orang baik, saya ketemu semua Pak. Dialoglah, diskusilah. Ternyata betul. Betulnya gimana? Ustadz di penjara karena politik, yang terfitnah oleh kezoliman, dia merasa enak, nyaman, dan dia bisa ceramah di penjara. Ya, nggak sedikit Pak orang preman Pak disadarkan, nggak sedikit. Orang nggak sholat disolatkan, nggak sedikit. Allahu Akbar. Dan sang ustadz yang di penjara dia bahagia Pak, bangga dia. Apa kata dia ketika saya berkunjung? Ketika ceramah di luar, ribuan yang mendengar katanya, saya belum tahu yang mana yang berhasil saya dakwai, yang mana yang mempraktekkan yang saya ceramahi, saya nggak tahu. Tapi di penjara cuma 10 orang, 20 orang saya ceramai, yang tidak sholat jadi sholat katanya. Saya bahagia katanya Pak. Yang tidak bisa ngaji, saya ajar ngaji. Masya Allah Pak. Ada yang 2 tahun di penjara Pak, dia nggak hafal Quran Pak, jadi hafal dia selama penjara. Ada penjahat, perampok masuk penjara, disadarkan, diberikan tauhid, belajar ngaji Pak, sampai dia bisa ngaji. Allahu Akbar. Dan rajin ngaji tiap hari. Dia ada semacam kebahagiaan tersendiri katanya Pak. Bahagia dia Pak. Ingat Buya Hamka. Buya Hamka ingat ya? Buya Hamka di penjara di zaman siapa? Di zaman siapa? Orla, Orba atau Reformasi? Hah? Di zaman Orla. Di masa presidennya Soekarno. Buya Hamka di penjara karena salah atau karena benar? Hah? Yakin? Yakin. Buya Hamka di penjara karena benarnya.
fatwanya benar, minta dicabut, nggak mau. Intinya karena membela agama Allah, dia dipenjara. Alhamdulillah Bu, di penjara itu Buya Hamka, dia rajin ibadah, sholatnya meningkat. Terus yang selama ini mau diminta oleh umat, Buya kan ceramah tafsir tiap hari, biar ada karya Buya. Kalau Buya meninggal nanti kan bisa dibaca orang tafsir Buya itu. Bikinlah tafsir Buya. Tapi Buya sibuk ceramah, gak sempat nulis tafsir Pak, gak sempat nulis karena sibuk tiap hari dakwah terus, ngurus keluarga, gak sempat. Begitu Buya di penjara, langsung idenya muncul. Daripada saya di penjara bengong, mendingan saya nulis tafsir ya. Allahu Akbar. Mulailah tergerak hatinya, nyusun membuat tafsir. Selesai tafsir ditulis sebanyak 30 juz. Seminggu kemudian datang informasi Buya dibebaskan. Begitu bebas Pak, dia sadar, Allahu Akbar, untung saya di penjara. Untung di penjara. Kalau nggak di penjara, belum tentu selesai tafsir ini, kena sibuk terus. Bukannya dia marah Pak ketika keluar Pak, bukan dia dendam, terima kasih ke penguasa yang zolim. Kezoliman Bapak, urusan Bapak sama Allah, tapi saya terima kasih banyak, untung saya di penjara. Karya saya tafsir Al-Azhar selesai dalam penjara 2 tahun namanya. Kira-kira Pak, Buya Hamka ilmunya luas, tinggi, atau ilmunya dangkal? Kalau saya meyakini kehebatan dakwahnya, maaf, agak sedikit beda sama ulama sekarang yang nyusun kitab, nyusun buku. Di mana bedanya Ustaz? Kalau sekarang Pak, nyusun buku, kitab, ini di kamarnya penuh buku Pak, yang berserakan. Buku banyak. Ketika nulis, ambil sini sedikit, ambil sana sedikit, betul nggak? Mungkin Bapak yang sini ada orang akademisi, orang doktor-doktor, termasuk saya juga akademisi. Saya pun begitu. Ketika saya nulis buku atau nulis disertasi, itu bukunya banyak Pak. Almari saya beli bukunya Pak. Almari buku rujukan namanya. Ambil sini, comot sana, comot sini, comot sana, udah dihimpun semua, baru kita analisa. Kalau Buya Hamka mungkinkah seperti itu? Mungkinkah dipindahkan bukunya ke penjara? Tidak. Terus dia tulis tafsir dari otaknya, dari ilmu yang sangat dalam. Masya Allah. Tidak mungkin dong beli buku sebanyak mungkin, almari taruh di penjara, terus nyusun betul. Tidak. Dengan keterbatasan buku yang dimilikinya, lalu Buya Hamka menulis dengan otaknya. Lihat ayat per ayat, langsung ditafsirkan seilmu yang dapatkan selama ini, dicurahkan semuanya. 2 tahun Pak, 2 tahun. Kalau dia mati di penjara, syahid matinya itu Pak, surga itu. Alhamdulillah umurnya panjang. 2 tahun selesai penjara, selesai tafsir. Makanya di ujung tafsir dikatakan, segala puji bagi Allah, terima kasih ke penguasa yang zalim. Untung saya di penjara. Dengan di penjara, ternyata sengsara membawa nikmat. Pak, jadi tidak selamanya penjara itu menyiksa, nggak selamanya. Bagi penjahat, ya, penyiksaan. Walaupun dikasih empuk tempat tinggalnya Pak, tapi hatinya nggak tenang, yakinlah. Jadi terkait dengan Ashabul Kahfi, Allah membantu dia dengan cara Allah. Ditidurkan dalam goa itu Pak, dalam goa tidurkan dia. Diberikan kenikmatan di hatinya. Cara Allah ditidurkan selama 309 tahun. Itu waktu yang bukan sebentar Pak. Sudah berganti raja, berganti generasi, berganti bangunan. Ya, nggak tahu kondisi luar, hiruk pikuk di luar nggak tahu lagi. Bagaimanapun kezaliman di luar nggak tahu lagi. Gitu. Ayat ini cukup menjelaskan kondisi goanya.
menurut saya sih nggak salah juga ya, punya keinginan, cita-cita, ya ingin meresapi ayat-ayat Quran tentang kisah-kisah, berniat berkunjung ke tempat-tempat itu. Nah, menurut saya sih nggak salah juga, boleh. Ya, saya begitu ceramah ini Pak, sebelum saya melihat goanya, beda zuknya setelah saya melihat goa itu sendiri. Ya, ketika saya sudah melihat goa itu sendiri, masuk ke dalamnya, ya berkali-kali itu bukan sekali, rasanya beda Pak. Begitu baca ayat, ini kata Quran, ini kondisi lapangannya. Ya, di rasanya saya di sana rasanya Pak. Gitu. Banyak Pak. Ayat-ayat Quran ini ternyata buktinya masih ada sampai sekarang, banyak. Menyangkut sejarahkah, menyangkut perorangankah, banyak. Ya. Nah, itu isi dari ayat 18, ayat 17 ya. 17. Nah, terus di ujung ayat ada kalimat may yahdillahu fawal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursida. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, dikasih hidayah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong pun yang beri dia petunjuk. Artinya Allah yang berkuasa atas manusia. Kalau mereka yang beriman, beramal soleh, menjaga diri, ya, maka Allah beri dia hidayah namanya. Karena dia bersikap begitu, dikasihlah imbalan oleh Allah, kasih dia. Tapi barang siapa yang ingin sesat, yang ingin jahat, ingin nyeleweng, ingin gak benar, Allah sesatkan dia. Jadi Allah beri petunjuk atau disesatkan tergantung kepribadian orang itu. Itu sebenarnya. Ingin diberi petunjuk, Allah kasih petunjuk. Ingin disesatkan, Allah sesatkan dia. Jadi Allah hanya merestui apa maunya manusia. Ternyata anak muda ini maunya petunjuk Allah. Maunya petunjuk Allah, Allah kasih petunjuk dia. Nah gitu. Terus ayat 18. Lanjut Pak, artikan. Dikit lagi ya. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya ke depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kami akan berpaling. Tentu kamu akan berpaling melarikan diri dan mereka dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut dan terhadap mereka. Begini Pak, yang 7 orang tadi kan tertidur Pak, tertidur. Ternyata anjingnya itu Pak tidurnya di pintu goa. Begini, dengan cara begini ya, nama maklum anjing ini ya, gini. Seperti pengawal, security. Ya, di pintu goa gini Pak, gini terus. Kata Allah, hai Muhammad, kalau engkau lewat ke situ, engkau akan takut. Takut kenapa? Ada anjing. Takut. Itu kata Allah. Allah jaga mereka dengan cara dibolak-balikkan mereka. Sebab bolak-balik apa? Cahaya matahari tadi. Itu penyebabnya. Terus anjingnya mengawal terus begini. Mengawal. Kalau engkau lewat di depan gua itu, hai Muhammad, engkau akan takut. Kenapa takut? Ada anjing. Yang anjing sangar lagi. Sekarang ada anjing Pak, sekarang tuh yang gede ya. Gede ini terus ya. Saya meyakini anjing Ashabul Kahfi itu Pak bukan anjing kecil. Bukan anjing kecil Pak, anjing besar-besar. Ya. Kayak anjing apa dia? Helder dia. Iya, herder itu.
Oh, gede Pak, gede, nyali tinggi. Ya gini. Ya. Dan menjaga terus, bayangkan 309 tahun Pak. Kalau masuk akal nggak masuk akal itu. 7 anak muda ditidurkan nyenyak nggak bangun-bangun. Yang anjingnya bangun nggak tidur. Bukan tidur pula dia. Bangun ini terus mengawal. Ya. Kan Quran mengatakan kalau engkau lewat situ engkau ketakut. Nah, di tafsirnya Allah nyenyakkan tidur anak muda sehingga nggak tahu kondisi luar. Allah bangunkan anjing tapi nggak capek, nggak lelah. Allah bantu anak muda itu, Allah bantu pula anjingnya. Nggak tidur tapi tegar terus. Inilah anjing yang dijamin ke surga nanti Pak, Ashabul Kahfi. Ya. Ya, selesai. Itulah isi ayat 18. Kesimpulannya apa nih? Nah, kesimpulan lagi. Kira-kira apa yang Bapak Ibu dapat simpulkan dari 2 ayat ini? Coba tunjuk deh. Ayo. Saya telah menjelaskan panjang lebar tadi. Kira-kira apa ya kesimpulannya? Apa yang bisa diambil hikmah atau pelajaran? 1. Coba Pak. Ibu, coba nunjuk. Ganti-ganti nanya ya. Dulu Bapak nanya saya, sekarang saya nanya lagi. Apa kira kesimpulannya? Hikmah dibalik 2 ayat tadi, kisah tadi. 1. Siapa? Yuk nunjuk. Ya Bu, silakan Bu. 1. Siapa saja yang membantu agama Allah, Allah pasti bantu dia. Betul. 2. Buka aja Pak. Orang yang mati nanti akan dibangunkan. Bagus. Yang kedua, ini sebagai contoh atau pelajaran. Orang yang Allah matikan pasti akan dihidupkan lagi. Orang yang ditidurkan pasti akan bangun lagi. Bagus. Itu menggambarkan bahwa adanya hari berbangkit. 309 tahun Pak. Di mata orang tuh mati itu Pak. Mati itu. Tapi ada waktunya Allah bangunkan. Ini menggambarkan alam-alam kehidupan manusia. Betul. Itu yang kedua. Itu contoh. Seolah-olah Allah memberikan gambaran. Ini loh orang aku matikan, Allah bangkitkan lagi, Allah bangunkan lagi dia. 2. Ketiga. Bagus. Ayo. Apa kira? Apa kira-kira pelajaran kita ambil dari sini? Saya tambahkan, Allah selalu menampakkan kekuasaannya, kebesarannya kepada manusia dengan bermacam cara. Kisah ini termasuk cara Allah menampakkan kekuasaannya. Terus, apa lagi? Yang keempat atau yang kelima? Coba apa kira yang bisa diresap? Ulangi? Pakai mic deh. Tidak apa-apa Pak, kita mulai mencerna ayat ya. Apa? Silakan. Penjagaan Allah sangat sempurna kepada manusia yang sangat yakin akan kekuasaannya. Nggak terganggu oleh manusia lain Pak. Kurang nangkap saya. Coba ulangi kurang nangkap saya. Ulang sekali lagi. Penjagaan Allah terhadap orang yang yakin kepada agama itu sangat sempurna. Tidak bisa masuk akal oleh manusia. Oh, penjagaan Allah ya. Ya.
penjagaan Allah kepada manusia Ya. Sangat sempurna. sangat sempurna. Walaupun bagaimanapun manusia untuk merusak dia tidak bisa. Oh gitu. Jadi kalau Allah ingin menjaga seseorang, menjaga suatu kelompok, Ya. menjaga suatu negara, tidak ada bisa merusaknya. Nggak bisa. Ya, betul bisa itu masuk. Jadi kalau Allah sudah turun tangan menjaga seseorang, menjaga sebuah kelompok, menjaga sebuah negara, tak seorang pun yang bisa merusaknya lagi. Sebaliknya, kalau Allah yang menghancurkan seseorang, sebuah kelompok, sebuah negara, tak seorang pun yang bisa membelanya. Nah, betul, bisa. Yang keenam, apa kira? Nah, coba Pak. Ya. Ya, boleh, bagus. Karena ini masalah prinsip, masalah akidah, masalah usul, dia siap mengorbankan jiwa raganya. Boleh. Tapi kalau hanya masalah sepele, masalah furu'iyah, masalah beda peribadatan, itu tidak terlalu prinsip ya. Ya, toleransi. Tidak mesti mengorbankan jiwa raga. Tidak mesti dia pergi ke hutan, ke gunung. Toleransi sajalah. Nah, seperti sekarang ini Pak, kalau beda-beda furu'iyah, antara kunut tidak kunut, antara apa ya, pokoknya yang furu'iyah lah, furu'iyah yang tidak prinsip artinya, ya, ada semacam toleransi. Tidak mesti mengorbankan jiwa raga pergi kemana-mana. Tapi kalau prinsip gak ada cerita. Nah, boleh. Jadi kalau masalah akidah Pak, masalah prinsip, kita harus istiqomah. Ya, jangan korbankan akidah hanya demi dunia, rugi akhirat. Boleh, bagus. Ada lagi? Nah, silakan, banyak nih, silakan Pak. Bapak dulu, silakan Pak. Ya, silakan. Hah? Goa. Ya, coba. Ya, lanjut. Tes. Kita kembali kepada surat ini gua. Jadi saya merujuk memaknai arti surat-surat berikutnya bahwa ada keterbatasan sains, ilmu untuk memaknai wahyu. Artinya logika itu kalah sama wahyu pada sesungguhnya. Jadi pada saat itu yang seperti Bapak ceritakan riwayat surat ini, bahwa belum masuk logika orang untuk mengenai kebenaran, sehingga pada saat orang tidur 300 tahunan itu bisa memaknai kebenaran, sehingga dia bisa protes kepada kezaliman kebenaran yang dilanggar pada saat itu. Nah, bagi rekan-rekan yang di akademis memaknai surat ini begitu, bahwa apa yang kita capai dengan ilmu dan teknologi sekarang sebenarnya belum apa-apanya dari lingkup pengetahuan dan makna Allah. Itu merujuk kepada arti gua tadi, bahwa ada ketepatan ruang dan waktu. Jadi saya dengar ceramah dari luar, sebenarnya kalau kita mau memaknai dan mengerti dan memahami soal kebenaran, tidak ada batas ruang dan waktu. Sekarang sudah mulai kita mengenal, sekarang orang ceramah bisa membatasi ruang dan waktu. Ruang itu pakai Zoom. Jadi nggak perlu ke masjid. Itu artinya makna lebih luas lagi. Dulu nggak kebayang bahwa ceramah ustadz itu bisa nanti didengar orang Sulawesi. Karena ruang dan waktu. Itu apa yang saya dapat. Semoga apa yang saya bicara ini bukan karena saya pribadi. Saya mulai dengan bismillah. Ya. Assalam. Saya menangkapnya, benar ya. Saya menangkapnya begini. Segala sesuatu yang kita akali, menurut kita secara sains,
Itu terikat oleh waktu dan ruang. Sementara kebenaran wahyu ya tidak terikat oleh waktu dan ruang. Dia berlaku sampai kapanpun. Sehingga sesuatu yang hari ini nggak terpikirkan oleh orang, dengan adanya kondisi-kondisi tadi, kisah-kisah tadi, baru orang oh ternyata benar. Contoh di zaman dulu, karena waktu itu teknologi terbatas, mana bisa ya ke Mekah itu 8 jam 9 jam di zaman dulu. Karena kondisi waktu itu ke Mekah itu 3 bulan. Betul nggak Pak? 3 bulan ke Mekah naik kapal, 3 bulan ke Mekah di jalan, berjuang dengan samudra, ombak yang dahsyat, mati tantangannya. 3 bulan di lautan. Sampai di Mekah 3 bulan keluar di sana. Pulang 3 bulan. Sekali haji memakan waktu 9 bulan. 9 bulan Pak makan haji, makan waktu. Hah? Bagi orang dulu itu enggak termakan dia ke Mekah itu hanya 9 jam. Karena belum ada waktu itu alatnya. Zaman ini baru terbukti. Oh. Ya. Tentang Isra Mi'raj pun seperti itu. Ya. Waktu itu memang enggak masuk akal, tapi waktu kemudian akan masuk akal dia. Itu satu. Yang kedua, akalkah ilmu manusiakah terbatas? Tidak bisa menandingi wahyu Allah. Kebenaran yang mutlak adalah wahyu Allah. Otak manusia, pengetahuan manusia terbatas. Itu yang saya tangkap ya. Betul Pak, betul. Bagus. Apalagi? Ini kita mencerna ayat dan Al-Kahfi ini. Ya setelah ini baru Bapak bertanya ke saya. Gantian nanya. Yuk, coba Bapak ya. Coba. Mungkin nggak jauh beda dengan Bapak sebelum saya. Ya. Bahwa ini adalah mengungkapkan sejarah manusia biasa, bukan seorang rasul, bukan seorang nabi, menurut saya. Nah, tapi ini seorang manusia biasa, yang anak muda yang mempunyai keimanan yang kuat, yang menjaga keimanannya, dan Allah pasti menolongnya. Tapi dari sisi lain, Allah mengungkapkan sejarah bahwa kemampuan ilmu pengetahuan itu tidak akan mungkin diperkirakan oleh manusia sekarang. Tapi kalau dianalisis mungkin dari sejarah, dari pengetahuan kedokteran atau biologi, Allah membolak-balikkan secara otomatis. Nah inilah cara Allah membolak-balikkan itu ke kiri terus ke kanan, matahari itu otomatis. Jadi siapa yang menggerakkan? Pasti Allah. Nah inilah pengetahuan, mungkin kalau diteliti lagi secara biologi atau teknologi kedokteran, mungkin inilah bisa membuktikan kepada kita semua. Tapi mungkin belum keungkap itu ya, secara pengetahuan fisik orang itu bisa usianya mungkin lebih lama. Nah itulah ini ungkapan sejarah ilmu pengetahuan yang akan diungkap kepada manusia saat ini. Pengetahuan makin berkembang, insya Allah akan terungkap lagi ya. Kondisi Al-Kahfi. Di Al-Quran mengungkapkan akan kebenaran pengetahuan. Antara Al-Quran dan ilmu sains tidak bertentangan, justru membuktikan kebenaran. Betul. Ada lagi? Terakhir. Saya Ustaz. Hah? Saya. Bapak. Oh iya. Bapak silakan. Ya, Bapak silakan. Bapak dulu yang senior yang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lihat di sini Pak, dalam segi pemuda Pak. Karena dalam sejarah, apapun dalam sejarah umat manusia, fungsi pemuda itu bukan main. Bukan Allah bisa sini orang tua. Kalau zaman Nabi kan orang tua, orang muda ada semua. Tapi ini relevan sepanjang masa Pak. Karena Pak, orang muda ini yang penting membuktikan kalau kita menjadi anak muda yang benar.
Tentu dia mempunyai mental dan kuat, iman yang kuat. Dan sini Allah mencontohkan pentingnya fungsi pemuda tadi. Pentingnya? Fungsi anak muda. Oh, pentingnya fungsi Fungsinya anak muda. orang muda sepanjang masa. Bapak kalau dulu saya juga pada, kalau di masjidnya Bapak lihat yang kelihatan orang tua semua. Bapak pun berapi-api memberikan iman orang tua yang sudah yakin mati itu mereka mencari. Tapi mana orang mudanya? Nah sekarang saya tanya, mana konsep kita untuk orang muda? Konsep kita untuk melanjutkan kehidupan agama kita ini, membuatnya agama adalah orang muda. Ada nggak kita punya konsep untuk orang muda? Bagaimana pendidikan kita orang muda? Bagaimana menggerakkan orang muda? Sini saya berkali-kali bilang, mana? Kalau kita orang tua ini memang sudah ibarat. Ya, cukup Pak. Saya bisa menangkap. Bagus ya, saya bisa menangkap. Tadi Allah menceritakan, kok anak muda ya yang menyelamatkan diri, kok ada orang tua yang takut besok mau mati. Artinya apa? Betul ya, artinya apa? Kita mulai memikirkan, itu anak muda zaman dulu, bagaimana anak muda zaman ini? Akankah anak muda zaman ini mengikuti Ashabul Kahfi zaman dulu, yang siap menjaga akidahnya, imannya, dan tidak akan terpengaruh oleh kondisi bagaimanapun? Nah, ini termasuk kita khawatirkan Pak, betul ya. Saya melihat bukan hanya di sini Pak, dimanapun masih saya ceramai Pak, itu mayoritas orang tua-tua kok, yang anak mudanya jarang kelihatan. Padahal secara fisik Pak, anak muda lebih cekatan, lebih sehat, lebih segar. Harusnya anak muda yang mengisi masjid. Tapi di mana-mana, bukan di sini ya Pak, bukan di sini aja, di mana-mana pasti lihat Pak, kok anak tua, orang tua semua ya. Anak muda mana ya? Apakah dia tidur, atau dia nggak enak campur sama orang tua, atau gimana, kita nggak tahu juga. Di sini kita ambil pelajaran bahwa perlu kita mengkader anak muda yang kuat imannya. Mengkader anak muda seperti Ashabul Kahfi harus dipikirkan. Karena pelanjut yang tua yang anak muda. Ada anak muda nih. Ada sih berapa orang ya? Anak muda. Ada sih berapa orang sih? Ya sedikit lah. Bapak ini masih muda ya? Muda atau tua nih? Itu secara fisik ya. Kita butuh anak muda. Kita butuh anak muda yang siap seperti Ashabul Kahfi ini. Karena kondisi ke depan Pak semakin gawat ini Pak. Maaf ya. Kondisi ke depan, akidah ke depan semakin terancam. Bapak udah paham lah. Kita perlu siapkan generasi muda yang tangguh, yang kuat iman sekarang Pak. Kalau enggak kuat iman Pak, hancur Pak. Sekarang tantangan lebih dahsyat. Penggoda iman semakin banyak. Penyesat akidah semakin bertaburan. Kita tentu mulai ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Jaga anak-anakmu dari cengkraman akidah yang sesat. Caranya, ajak ke masjid, kasih pengetahuan agama, berikan kader-kader generasi muda. Kalau mereka enggan bergabung sama orang tuanya, adakan kajian khusus anak muda. Itulah intinya ya. Saya setuju. Itulah barangkali dari saya Pak. Terima kasih banyak ya. Kalau selama ini Bapak menanya saya. Sekarang saya mencoba pula bertanya ke Bapak. Ternyata Bapak, Masya Allah, bisa menangkap yang saya sampaikan. Bisa menangkap dan bisa mencerna, bahkan bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Bagus. Itu menandakan jamaah ikhwan itu intelektual semua. Intelektual. Orang sudah mengaji, udah bagus-bagus Pak. Ya. Ya, cukup. Saran? Mungkin bukan Pak, gak jelas. Saya melihat sudah ada latihan silat. Tambah lagi dengan panah. Karena panah itu adalah menunjukkan kekuatan seperti dalam Al-Quran. Bagus, saya setuju Pak, saya setuju tuh. Dia kalau masih sudah ada latihan memanah itu bagus. Niatkan untuk menghidupkan sunnah Rasul. Kata Nabi, latih anak-anakmu dengan memanah. Memanah tuh dahsyat Pak.
Bagus hikmahnya. Ya, di sini udah ada ya. Udah ada latihan mana? Silat udah ada. Memanah belum? Belum ya. Semoga ada ke depannya. Kita fasilitasi Pak. Fasilitasi aja untuk menarik anak muda itu. Ya, pertama Pak, kalau panah ya. Panah bela diri itu bagus itu Pak. Di samping sunnah Nabi juga untuk jaga diri mereka, jaga orang tua mereka. Bahkan untuk menjaga imam masjid, ustaz-ustaz yang mungkin nanti datang pembunuh orang gila ya. Anak muda kita siap. Di samping jaga dirinya, dia bisa jaga lingkungannya. Ya, butuh keterampilan. Bela diri bagus, memanah bagus. Wah, saya menginginkan malah kalau bisa ya, setiap rumah kaum muslimin ada panah. Masya Allah. Ada panah aja Pak, tuh udah cukup bagus tuh Pak. Baru di rumah. Hah? Baru di rumah. Ya, ada panah Pak. Terus latih memanah. Masya Allah, bagus. Itu sunnah Nabi. Pahala Pak kalau kita gerakkan itu. Di samping untuk olahraga juga, bela diri. Hah? Ya, mudah-mudahan. Satu lagi. Cukup Pak. Waktunya habis, Pak. Ya, habis. Gimana? Oh, perjuangannya dia. Sotonya dingin. Ya, mungkin kondisi waktu itu. Kondisi waktu itu itulah yang mereka bisa perbuat. Mereka kasih sedikit. Kalau mereka berjuang mati. Kondisi kasih sedikit Pak, cuma 7 orang, yang lain terpengaruh semua Pak. Jadi kalau mereka tegakkan dirinya, berjuang melawan, mereka mati. Pojok. Nah, jadi untuk kondisi saat itu mereka menggunakan ilmu rumput Pak. Nah ini sedikit ya. Mereka menggunakan ilmu rumput ketika datang air besar. Ada rumput Pak di kali. Di kali ada rumput Pak. Dia tegak. Tapi begitu air besar datang, dia sadar. Kalau saya tegak, saya akan terbongkar akar saya, akan hanyut. Dia sadar kekuatannya. Daripada saya korban, daripada saya terbongkar, hanyut, mendingan tiarap Pak. Tiarap itu bukan dia kalah, tapi untuk persiapan untuk tegak. Begitu air deras datang, dia tiarap Pak. Tiarap air di atasnya. Begitu airnya selesai, dia tegak tambah segar. Itu untuk persiapan. Nah itu. Jadi ada saatnya muslimin begitu. Itu strategi menurut saya. Strategi. Dia tidak mesti melawan begitu. Oh, musuhnya sudah luar biasa dahsyat, kita melawan, hancurlah kita. Ada strategi. Saya rasa cukup demikian. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini Bapak enggak bertanya, saya bertanya. Bapak bebas berpendapat, memikirkan, mengambil hikmah dari ayat tersebut. Ya, lebih kurang mohon dimaafkan. Doa saya, semoga Bapak Ibu semua, baik pengurus masjidnya, baik jamaahnya, istiqomah di masjid ini, menegakkan agama Allah dengan cara adakan kajian-kajian, dengan cara tetap ukhuwah Islamiyah dijaga. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin. Semoga Allah kasih hidayah anak-anak muda kita, sehingga ke depannya tergerak untuk memakmurkan masjid. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.